Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk akuntansi pajak di sesi akuntansi dan pembukuan ya. Nah, tadi di sesi 2 kita sudah membahas mengenai apa itu akuntansi, apa itu pajak, apa itu akuntansi pajak, kemudian apa itu pembukuan dan pencatatan. Nah, selanjutnya di sesi 3 ini kita akan membahas mengenai prinsip akuntansi ya. Jadi di sini prinsip akuntansi itu sangat penting kita ketahui ya karena ada kaitannya terkait dengan nanti perpajakan ya. Nah, prinsip akuntansi yang pertama adalah kesatuan usaha atau kesatuan usaha khusus ya. Nah, dalam hal ini, konsep ini perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, nah, kemudian terpisah dari pemiliknya. Nah, konsep ini juga dijelaskan di dalam pasal 9 ayat 2 huruf B Undang-Undang PPH ya, nomor 36 tahun 2008 ya. Nah, di sini kemudian selanjutnya adalah prinsip akuntansi selanjutnya adalah kontinuitas usaha ya. Nah, ini tentu sangat penting sekali prinsip akuntansi ini karena menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Nah, mungkin Anda sudah memahami ketika kita menghitung PPh SPT tahunan ya, baik orang pribadi maupun badan, kita nanti akan menghitung untuk cicilan angsuran bulanannya itu adalah 1/12 dari PPh yang sudah kita hitung ya. Nah, itu bulanannya itu kita bayarkan dengan cara mencicilnya 1/12 itu kita sebut dengan pasal 25. Nah, dalam kondisi ini tentunya adalah suatu keyakinan bagi diri wajib pajak bahwa usaha kita itu akan terus berjalan ya, terus berjalan, hidup terus ya, artinya berkembang terus ya, sehingga kita meyakini itu kita membayar angsuran bulanannya yang kemudian angsuran bulanan ini kita menjadi kredit pajak ya di dalam SPT tahunan kita, menjadi pengurang pajak terutang di SPT tahunan karena kita sudah membayar PPh 25 bulanannya. Nah, kemudian prinsip akuntansi yang selanjutnya adalah penggunaan unit moneter ya, penggunaan unit moneter. Nah, di sini adalah asumsi ya, menganggap bahwa mata uang adalah alat pengukur yang stabil ya. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa di dalam perpajakan itu harus ada alat pengukur ya. Di sini itu misalkan perusahaannya menggunakan alat ukurnya adalah rupiah ya, maka ketika dia memiliki usaha cabang misalkan di luar negeri pun itu nanti kita harus dikurskan ke rupiah seperti itu. Jadi harus ada penggunaan alat ukur yang stabilnya itu apa. Misalnya rupiah berarti dari dolar nanti kita kurskan dan sebaliknya seperti itu. Makanya di dalam hal ini misalkan untuk aplikasi yang digunakan dalam perpajakan pun dia akan membuat sendiri ya. Kalau di ISPT PPh Badan 1771 mungkin Anda sudah tahu ya atau sudah pernah belajar, itu ada ISPT 1771 khusus rupiah ya, dan ada juga untuk khusus dolar. Nah, ini sudah disediakan oleh dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi memang sudah disediakan untuk masing-masing alat ukur yang memang digunakan oleh perusahaan atau wajib pajak itu sendiri. Oke. Prinsip akuntansi yang selanjutnya ya adalah mengenai pengungkapan penuh ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan prinsip ini adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan yang kita susun ya, laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan itu harus disajikan ya dengan secara lengkap atau disusun secara lengkap, tepat
gitu ya. Sehingga nanti ini akan bisa memberikan suatu dasar ya dalam perhitungan tadi pajak terutang itu benar-benar maksimal, artinya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi apa yang kita hitung pajak terutangnya itu sudah tepat sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Jika memang kurang bayar ya memang kondisinya kurang bayar ya kan. Atau misalkan kondisinya lebih bayar ya memang kondisinya lebih bayar, ataupun kondisinya nihil itu memang sudah sesuai dengan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan seperti itu. Nah, kemudian prinsip akuntansi yang selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Ya, nah di sini adalah menyangkut cara penentuan pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat pada waktunya. Nah, ini harus perlu diperhatikan. Ketika mengakui pendapatan harus berdasarkan yang sesungguhnya dan tepat waktu tentunya ya. Misalkan kalau memang ini adalah pendapatan masa Januari ya kita harus melaporkan pendapatan tersebut di bulan Januari dan harus tepat tentunya pada waktunya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Kenapa coba? Contohnya begini, misalkan terkait dengan PPN ya, kalau memang itu adalah omset atau pendapatan di bulan Januari 2021 misalkan, itu harus kita akui pendapatan tersebut ya. Jadi kan ketika ada pendapatan, jika wajib pajaknya adalah pengusaha kena pajak, maka dia memang memungut PPN 10%. Nah, kondisi ini tentunya ketika kita tidak mengakui pendapatan pada waktunya atau tidak tepat pada waktunya, kita nanti akan dikenakan denda ya kan, denda terlambat menerbitkan faktur pajak sebesar 2% itu dari dasar pengenaan pajak ya. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan main-main dengan bagaimana kita pengakuan pendapatan. Nah, inilah salah satunya mengenai prinsip pengakuan pendapatan. Jadi memang harus tepat ya pada waktunya ya di dalam pengakuan pendapatan. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip mempertemukan ya. Di sini adalah prinsip mempertemukan atau matching principle. Nah, di sini adalah untuk menyusun laporan keuangan periodik, pendapatan yang diperoleh atau terjadi dalam periode akuntansi tertentu harus dipertemukan secara layak dengan biaya-biaya yang terjadi dalam periode akuntansi yang sama. Nah, jadi harus matching ya antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan. Contohnya, kalau memang itu adalah pendapatan bulan Januari, tentunya ada biaya-biaya operasional yang dikeluarkan atau biaya gaji yang dikeluarkan ya kan. Nah, itu harus diakui pada saat masa yang sama untuk pendapatan tersebut ya, jika memang itu adalah beban untuk pendapatan tersebut kan ya. Nah, tapi kadang misalkan dalam hal contoh gaji ya, itu kadang kala ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan gaji itu di setiap awal bulan. Contohnya gaji Januari misalkan dikeluarkan di awal Februari tidak masalah, tetapi beban gaji tersebut harus tetap dikeluarkan di bulan Januari karena itu adalah beban atas pendapatan Januari. Nah, tekniknya kita bisa mencatatnya nanti di neraca sebagai utang gaji ya kan. Tetap kita harus sudah mengakui beban Januari 2021 walaupun uang atau dananya itu keluar di bulan Februari. Nah, jadi pengakuannya harus berdasarkan kondisi dari perusahaan yang sebenarnya. Jadi kalau memang bebannya itu adalah atas pendapatan Januari ya kita keluarkan itu sebagai biaya-biaya yang pada periode Januari ya. Nanti kita bisa catat sebagai utang gaji ya kan, seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip dari konsistensi ya. Di sini agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Contohnya, kita harus konsisten dalam metode penyusutan ya. Kalau misalkan kita sudah menggunakan metode garis lurus ya, artinya dari tahun
2020 misalkan ke 2021 ya kita gunakan metode yang sama sehingga ada konsisten dalam metode penyusutan. Atau dalam metode yang lainnya di dalam akuntansi dan prosedur-prosedur yang digunakan itu harus konsisten. Kenapa? Karena kalau tidak konsisten kita tidak bisa membandingkan nanti antara tahun sebelumnya dengan tahun yang saat ini ya. Jadi itu harus benar-benar dipegang terkait dengan prinsip konsistensi ya. Seperti itu. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip biaya historis ya, historical cost principle. Nah, ini adalah prinsip menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya dalam prinsip akuntansi. Nah, selanjutnya adalah prinsip akuntansi ya yang ini adalah Konvergensi International Financial Report Standard IFRS di sini. Konsep konservatisme itu ditinggalkan dan diganti dengan konsep prinsip kehati-hatian atau prudent ya. Dan prinsip ini dapat mengakui adanya kenaikan aset atau menurunnya kewajiban dan beban dengan suatu kondisi tertentu walaupun belum terrealisasi asalkan telah memenuhi kriteria pengakuan suatu pos. Nah, ini tidak diakui di dalam undang-undang pajak ya. Nah, setelah tadi Ibu menyampaikan mengenai prinsip akuntansi, selanjutnya adalah mengenai persamaan ya perlakuan akuntansi dan undang-undang pajak di sini adalah yang pertama tentang asumsi dasarnya itu dari kesatuan usaha, kesinambungan, penggunaan unit moneter dan periode waktu. Kemudian yang kedua adalah prinsip dasarnya harga historis, pengakuan pendapatan, mempertemukan konsistensi dan pengungkapan. Nah, ini adalah persamaan akuntansi dan undang-undang pajak ya. Nah, bagaimana mengenai perbedaan perlakuan akuntansi dengan undang-undang pajak dalam prinsip penyusunan laporan keuangan? Nah, ini sini ada 4 poin ya. Yang pertama, Undang-undang pajak tidak mengakui nilai lain selain nilai perolehan. Nah, harga perolehan ya. Sedangkan akuntansi masih dapat mengakui nilai lain dalam hal tertentu. Karena apa? Karena mempertimbangkan kewajaran nilai-nilai laporan keuangan. Misalkan nih, harga pasar atau nilai ganti apabila ada kecenderungan dalam hal aktiva, itu direalisasi harganya lebih rendah dari harga pokoknya. Nah, kemudian poin yang kedua, pajak mengakui biaya atau kerugian pada saat realisasinya. Nah, poin yang ketiga, nilai-nilai yang bersifat taksiran tidak diakui dalam undang-undang pajak. Nah, antara lain nih, nilai residu dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap. Nah, ini. Kemudian poin yang keempat, undang-undang pajak tidak menganut konservatisme. Nah, itu adalah perbedaan perlakuan akuntansi dengan undang-undang pajak dalam prinsip penyusunan laporan keuangan ya. Nah, demikian untuk penyampaian materi di pertemuan 1 akuntansi pajak ya. Kemudian dalam pertemuan 1 ini ada 3 sesi penjelasan materi. Silakan Anda dengarkan kembali, kemudian Anda pahami, kemudian nanti Anda tuliskan apa yang Anda dengar. Seperti itu. Mudah-mudahan ada kepemahaman yang Anda dapatkan ya. Untuk pertemuan di sesi ini dicukupkan sekian. Nah, untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan di Classroom ya dengan kode yang telah di-share di grup. Kemudian hasil dari penulisan yang Anda dengarkan tadi itu nanti Anda kirim di Classroom ya. Jadi harus ditulis tangan atas pemahaman yang Anda dapatkan dari hasil mendengarkan paparan materi mengenai akuntansi dan pembukuan ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.